Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku kelas 1B. Sudah siap belum untuk belajar hari ini? Siapa yang sudah mandi? Terus siapa juga yang sudah sarapan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang kosakata yang berkaitan dengan peristiwa sore hari. Kita akan belajar kosakata melalui bacaan atau teks pendek. Nah, sebelum kita membaca bersama, kita akan mengingat beberapa kosakata yang berhubungan dengan kegiatan sore hari. Yang pertama, sore, tirukan di guru ya. Yang kedua, matahari. Yang ketiga, condong. Yang keempat, udara. Yang kelima, sejuk. Yang keenam, mengulang. Yang ketujuh, pelajaran. Yang kedelapan, bermain. Nah, itu tadi 8 kosakata yang berhubungan dengan kegiatan sore hari. Nah, selanjutnya kita akan membaca bacaan. Oke, judulnya apa? Nah, judulnya nih yang ada di atas tengah. Sore yang menyenangkan. Nah, mari kita baca bersama anak-anakku. Sore hari, ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Ayah Benny merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, itu bacaan yang kita baca. Nah, dari bacaan tadi, anak-anakku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bacaan. Nah, misalkan pertanyaan yang pertama seperti ini. Siapakah yang baru pulang dari kantor? Nah, jawabannya dari bacaan di atas tadi yang sesuai adalah yang baru pulang dari kantor adalah ayah. Nah, secara singkat yang jawabannya adalah yang baru pulang dari kantor adalah ayah. Nah, anak-anakku tadi bisa juga sesuaikan dengan bacaan ya. Oke, yang selanjutnya. Mengapa Benny sangat gembira? Nah, jawabannya apa tadi? Yang di atas tadi. Karena ayah pulang dari kantor. Atau bisa juga tadi jika kita lihat bacaan di atas. Nah, ini loh. Yang pertama kan tadi jawabannya ayah pulang dari kantor. Yang selanjutnya, Benny juga merasa senang ketika apa? Ayah Benny membawa oleh-oleh. Nah, itu juga bisa menjadi alternatif jawaban. Jadi, jawaban yang pertama itu pulang dari kantor, atau jawaban yang kedua bisa juga. Karena jawab pertanyaannya mengapa? Jawabannya karena karena ayah membawa oleh-oleh. Ini juga bisa ya. Jadi ada 2 alternatif jawaban. Yang ketiga, apa? Jadi menanyakan tentang benda. Apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Benny? Jawabannya apa? Ibu membuatkan teh manis. Yang keempat, apa yang dibawa ayah untuk Benny? Nah, tadi juga sudah kita baca bersama. Ayah membawakan oleh-oleh untuk Benny.
dibawakan? Intinya apa? Oleh. Yang kelima, apa yang Benny lakukan saat ayah pulang dari kantor? Nah, ini di bacaan juga ada loh tadi. Bisa dilihat lagi ya. Benny membawakan tas ayah ke dalam rumah. Jawaban atau pertanyaan yang keenam. Pertanyaan. Di mana ayah Benny beristirahat? Di mana? Berarti menanyakan tempat. Nah, tadi loh, ketika ayahnya pulang, Benny membawakan tas ke dalam rumah. Berarti ayah Benny beristirahat di dalam rumah. Nah, itu tadi 6 pertanyaan yang bisa anak-anakku jawab melalui bacaan. Setelah membaca, anak-anakku bisa menjawab. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau diperhatikan di akhir kalimat nih, nah itu selalu ada tanda seperti ini ya. Loh ya, di keenam pertanyaan tadi. Nah, ini tanda ini disebut tanda tanya. Kalau kemarin anak-anakku sudah belajar di kalimat perintah itu tanda seru, nah kalau ini namanya tanda tanya. Loh, tambahan kalau di akhir kalimat yang seperti ini namanya tanda titik. Ya, itu. Nah, tanda tanya itu dalam bahasa Indonesia digunakan dalam kalimat tanya. Nah, ketika kita membuat kalimat tanya, kita membutuhkan kata tanya. Nah, hari ini kita akan belajar juga nih kata tanya. Ada 7. Yang pertama itu apa? Nah, kata tanya apa itu berfungsi untuk tadi loh, menanyakan benda, pendapat, hewan maupun tumbuhan. Nah, namun kata apa ini tidak dipergunakan untuk menanyakan manusia. Lalu kata tanya bisa juga diberi akhiran atau imbuhan kah menjadi apakah. Nah, contoh kalimatnya. Apa makanan kesukaanmu, Benny? Terus yang kedua, apakah burung elang juga memakan tumbuhan? Nah, itu contoh pertanyaan dengan kata apa. Yang selanjutnya, yang kedua kata tanya adalah siapa. Nah, kata tanya siapa ini untuk menanyakan manusia. Misalkan contohnya, siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa penemu arus listrik? Nah, siapa nama ayahmu, Benny? Nah, itu bisa siapa. Lalu yang ketiga, kata tanyanya adalah kapan. Nah, kapan ini untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu libur? Nah, kapan ujian akan dilaksanakan? Atau kapankah rencana pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan? Nah, itu jawabannya waktu. Nah, nomor 4 yaitu mengapa dan kenapa. Ini sering digunakan. Ada yang menggunakannya mengapa atau kenapa, ini sama. Dipergunakan untuk menanyakan alasan suatu hal. Nah, seperti yang di atas tadi juga, kata tanya mengapa dan kenapa bisa juga diberi imbuhan kah. Contohnya, kenapa kamu tidak masuk sekolah? Atau contoh yang lain, mengapa kamu bersedih, Ani? Nah, nanti jawabannya tadi loh, pakai kata karena itu alasan. Lalu yang kelima, itu kata tanyanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan sesuatu atau cara sesuatu itu dilakukan. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Nah, bagaimana cara mengoperasikan komputer? Nah, seperti itu adalah contoh kata tanya bagaimana.